Halo semuanya, selamat datang di podcast NTS, ngobrolin tentang sesuatu. Di podcast ini kita bakalan ngobrol-ngobrol santai tentang suatu topik yang cukup relate sama kehidupan kita. Kita cuma pengen sharing-sharing pengalaman kita aja ya, bukan maksud buat menggurui kalian. Tapi kalau kalian bisa ambil sesuatu dari obrolan kita, it's a good thing. With that being said, yuk ngobrol. Oke, balik lagi bareng kita berdua, gua Chris. Gue Nat. Dan hari ini kita bakalin ngobrolin sesuatu lagi. Dan di episode kali ini khususnya kita bakal ngobrolin tentang kegagalan. Waduh, berat ya. Kegagalan. Tiap orang pasti pernah gagal nggak sih? Pastilah. Tiap orang punya masanya kegagalan ya, tergantung tergantung seberapa dalam gagalnya dan seberapa dalam juga sakitnya. Tapi kegagalan itu kayaknya basically bisa dihadapin ya. Nah, Pastilah. buat mulai nih, biasa kita kan definisi dulu nih kegagalan. Nah, kegagalan menurut KBBI gimana bro? Kalau ini gue lihat nih, kalau di KBBI, gagal sendiri itu artinya tidak berhasil, tidak tercapai, atau tidak jadi. Tidak berhasil, Gitu. tidak tercapai, atau tidak jadi. Tidak jadi, betul. Oke. Kalau definisi KBBI itu. Nah, kalau menurut lu gimana? Ya, kalau definisi personal gue sih, apa ya? Gagal itu pribadi gue sih artinya sebuah pelajaran paling berharga sih. Wis, pelajaran paling berharga. Betul. Luar biasa. Kayak puitis banget sih lo. Tapi apa ya, maksud gue gagal itu nggak apa ya, bukan suatu hal yang momok yang menakutkan gitu. Kalau gue pribadi sendiri gue tuh menganggap itu adalah ya tadi sebuah pelajaran gitu. Jadi gue nggak mau nganggap gagal itu adalah sesuatu yang negatif gitu. Oke, jadi menurut lo kegagalan itu bukan sesuatu yang negatif ya? Bisa Betul. jadi itu pembelajaran di balik sesuatu gitu ya? Betul. Wih. Kalau lo sendiri gimana? Gila, lebih Definisi canggih lo dari apa? KBBI ini kayaknya nih lo nih. Anjir. Kalau menurut gua, kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Wow, quotes yang ada di mana-mana ya. Sangat ada di Oke. mana-mana tuh. Ya, jadi kalau menurut gue sih kegagalan tuh ya apa ya, proses juga sih. Kemarin kan kita ngomongin proses tuh. Iya betul. Jadi kegagalan juga proses sih. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak lu pembelajaran, bisa dibilang keberhasilan yang tertunda, bisa dibilang juga kayak suatu halangan gitu. Tergantung kita mandangnya kayak gimana gitu. Iya. Kalau in a positive way kayak yang lu pikir gitu ya, lu kayaknya orangnya positivity banget nih, positive vibes only gitu. Kegagalan buat tuh kan pembelajaran, tapi ada orang juga yang betul. mungkin nganggap kegagalan itu adalah sebuah akhir gitu. Jadi menurut gua definisi kali ini ada positif ada negatifnya gitu. Ya bisa jadi juga, benar-benar. Jadi ada dua sisi koin gitu buat kegagalan kalau menurut gua ya. Lo ada cerita pribadi nggak? Cerita tentang kegagalan? Cerita tentang kegagalan, yang positif apa yang negatif nih? Anything, lo ada yang mana? Gua ada Ada yang semua positif kayaknya. ya? Udah. Widih. Boleh salah satu aja, pick salah satu. Mungkin yang apa ya? Enaknya mana? Yang positif kali. Yang positif ya, karena ini kan tujuannya menginspirasi gitu. Waduh. Enggak ada yang berat deh. Tujuannya ngobrol doang ya. Oke, jadi kalau kegagalan yang positif ya, kadang susah juga sih ngelihat kegagalan dari sisi positif ya. Apalagi Iya. pas lagi kita pas lagi kita ngalamin banget gitu. Pasti Setuju. ya mungkin kalau dibilang gagal cinta ya sakitnya ya sakit gitu. Tapi mungkin setelah kita recovery berapa lama ya baru bisa lihat, oh ini pembelajaran kalau gue ini seperti ini orangnya gitu, dan mantan gue yang itu seperti itu gitu.
dan Iya, mungkin lama-lama bisa jadi pembelajaran yang lu bilang. Tapi kalau pas lagi ngalamin, kita cenderungnya sih bakal ngelihat yang negatifnya ya. Kayak contohnya tadi gagal dalam hubungan cinta gitu ya, kita pasti mungkin minggu-minggu awal itu kita bakalan ngerasa gagal diri sendiri gitu. Kayak self blaming juga gitu, kenapa ya gue begini jadi hubungan gue gagal gitu kan. Gitu. Kalau cerita tentang kegagalan gue mungkin gue nggak akan ceritain yang romantisnya ya. Gue nggak akan ceritain yang hubungan-hubungan hubungan romantis gitu, pacaran gitu, karena nggak banyak juga yang bisa gue ceritain ya, karena gue cuma pacaran beberapa kali aja, nggak kayak lu. Wow, nggak kayak lu. Wow. Berarti ini ya, maksud gue lu pengen ceritain salah satu aspek kegagalan yang pernah lu alamin tuh in relationship berarti ya? Untuk podcast sekarang kayaknya nggak dulu deh, kegagalan relationship ya, karena jadi apa? gue lebih pengen cerita tentang usaha-usaha gue yang gagal gitu, mulai dari gue kuliah gitu. Contohnya? Jadi perjalanannya sih gagalnya ini banyak banget sih, dan lu juga saksi hidup juga ya. Dan kita juga berkali-kali gagal juga barengan ya. Bener. Jadi kalau gue boleh cerita dari awal kuliah tuh gue dan lu juga ya, kita tuh sering berkompetisi untuk apa ya, ngedapetin job gitu kan. Nah, dan di awal kegagalan pertama gue adalah gue gagal dapet klien waktu kuliah, yang kesambet sama teman yang lain gitu kan. Yang mana nih, gue gak tahu ceritanya nih. Lu nggak tahu masa? Gak tahu gue ceritanya. Kita kan waktu kelas portofolio kan sempet dipanggil interview kan? Dipanggil interview ya? Iya, lu apa lu enggak ya? Enggak gue, Oh, enggak ya? kacau lu. Oke, jadi itu kegagalan gue yang pertama ya. Gagal di interview waktu gue masih mahasiswa gitu. And then setelah itu gue juga coba usaha-usaha lain, dan gue juga coba bikin apa ya? Kita bikin yang namanya Nur. Itu bisa dibilang apa ya? Merchandise or ya craft lah ya. Craft. Ya, kita bikin craft yang tujuannya buat apa? Lightbox gitulah, lightbox buat tidur gitulah, lamp gitu ya. Nah, itu juga sempat gagal kita di usaha itu ya, karena obstacle pertama itu bahkan seingat gua. Yang tukang kayu kita ternyata menempel dengan salah seorang member gitu, jadi dia cabut dan tukang kayunya juga hilang gitu ya. Betul. Oke, dan kita juga udah sempat nyari-nyari penggantinya, dan itu agak susah. Kita juga sambil kerja, kita juga sambil beda kota juga, jadi kita udahin itu kan, usaha itu kan. Padahal menurut gua sampai sekarang itu masih berpotensi loh, tapi ya udahlah. Iya. Menurut gua itu ada plusnya sebenarnya, maksud gua kita punya poin yang bisa dijual gitu. Iya, itu unik sih menurut gua ya. Waktu itu, tapi ya udahlah, kita nggak akan bahas dalam. Selanjutnya gue juga setelah gue kerja, gue juga resign untuk mengejar idealis gue untuk apa ya, menginspirasi orang lewat desain gitu, lewat positivity, lewat positive vibes yang gue tuangin lewat kaos. Tapi setelah berapa bulan jalan dan gak ada beli juga, dan gue juga butuh hidup, akhirnya gue kembali ngantor gitu. Itu juga kegagalan, tapi gak gagal-gagal amat karena tujuannya udah tercapai sih. Gitu. Jadi kalau diceritain lagi kegagalan-kegagalan di ini sih banyak sih di usaha ya. Kayak gagal juga tuh momentumnya kita waktu mau franchise es krim yang lagi viral sekarang ya. Betul banget. Betul. Itu juga kan kita berdua kan, coba kita gagal, jadi opportunity cost kita kena banget itu. Dan sekarang udah melambung tinggi, ya itu harganya, jadi ya udahlah gitu. Itu ya juga udahlah ya. Kita juga jadiin pembelajaran gitu ya. Agree. Benar. Mungkin cerita kegagalan gue tuh
banyak gitu ya kalau tadi disimak gitu. Kalau buat kalian yang nyimak ya, tapi kalau nggak juga nggak apa-apa karena itu banyak banget. Dan gue juga nggak jelasin secara detail gitu. Nah, kalau lu gimana? Kegagalan yang lu berkesan gitu. Berkesan apa ya? Kegagalan yang membawa pelajaran berharga yang tadi lu bilang di definisi itu. Yang ya benar sih. Sebenarnya banyak banget ya kita. Iya kayak tadi lo cerita tuh kebetulan banget karena kita sering punya pikiran-pikiran kreatif. Pikiran yang kreatif yang liar kadang-kadang. Iya. Jadi kadang-kadang kita nyeplos ide, ayo coba bikin, ternyata ada kesandung masalah gagal gitu. Kita beberapa kali ya coba hal-hal sesuatu yang bareng gitu. Oh dan bahkan gue juga ingat kita mencoba bikin studio kecil ya. Iya dulu. Itu nggak berjalan lama juga kan? Iya. Dan gagalnya, Jalan juga enggak? iya, gagalnya karena kita berdebat sebenarnya. Iya betul. Ya itu juga mungkin jadi pelajaran, banyaklah pelajaran yang bisa diambil ya ketika kita jalan bareng cobain berbagai macam tadi itu usaha-usaha kecil. Betul. Kalau gua apa ya paling bukan ya adalah yang dipelajari ketika gua gagal. Salah satunya adalah waktu itu gua ada salah satu bisnis fashion di bidang fashion lah gitu. Gua ini berpartner dengan ada 3 orang di bisnis itu. Oke. Awal-awal tuh emang menurut gue juga idenya wah menarik banget lah, that's why gue berani ambil gitu, gue berani nyemplung juga dan apa ya, jadi salah satu inilah new experience gitu buat gue buat coba nyemplung di bisnis fashion gitu. Karena sebenarnya gue juga agak tertarik tuh karena waktu gue tugas akhir kan gue juga bahasannya garmen gitu kan, tentang fabric. Jadi ya gue pengen coba gitu. Nah di bisnis gue yang gagal itu di usaha gue yang gagal itu ini lumayan membekas juga nih. Salah satu pelajaran yang gue terima tuh adalah memilih partner dengan benar secara sadar. Emang waktu lu milih partner yang gagal itu lu tidak benar dan tidak sadar? Nah itu karena gue nggak mencoba mencari tahu dan membaca karakter orang gitu. Kalau ngomongin soal sadar kan maksud gue ketika gue berinteraksi kan gue bisa baca karakter orang gitu. Maksud gue oh kira-kira orangnya begini nih. Terus ketika gue berinteraksi gue bisa akhirnya sadar oh ternyata karakter orang ini A kayaknya nggak cocok nih kalau misalnya berpartner bisnis sama gua gitu. Jadi itu tuh dua hal itu yang gua dapat ketika gua gagal di bisnis fashion itu gitu. Kalau boleh tahu itu gagalnya tuh gimana bro? Kenapa gitu? Kalau tadi kan gua senggol bacot. ada gua sentuh dikit tuh perihal partner kan. Nah kegagalannya adalah salah satu partner gua itu tidak beritikat baik untuk mengajak partner lainnya berbisnis dengan benar gitu. Berat ya? Berat ya? Bisa disimpelin nggak kenapa gitu? Partnernya nyebelin kah atau? Ya, jadi partner gue ini dia ngebawa semua barang sisa nih barang stok lah gitu. Barang stok yang masih ada kan gue ini jalan kan gue launchingnya itu per season si fashionnya. Jadi ada beberapa di season keduanya itu ada barang-barang yang belum terjual tapi dibawa sama dia. Terus uang dari season pertama nggak nyampe ke gua ataupun partner gua. Oke, jadi barang di season
stok barang di season 2 diambil, duit yang season 1 diambil gitu. Betul, dan ya nggak ke trace lah gitu. Terus ketika dicari juga banyaklah problemnya. Ternyata sama partnernya yang satu gua lagi juga itu bermasalah, gitu. Ada masalah lah gitu. Oke, jadi basically partnernya apa ya? Memilih partnernya kurang oke gitu ya. Betul, itu tadi yang gue bilang kesalahan ketika memilih partnernya Jadi gitu. bisa dibilang apa ya? Jadi dalam tanda kutip dicuri gitu ya. Betul, iyalah, ya kasarnya dicuri lah betul. Oke. Nah, yang lu lakuin apa tuh habis lu tahu nih si partner lu kayak pip gitu ya, bawa Ya, bawa duit, bawa stok gitu dan eh, hilang juga gitu. Yang lu lakukan apa tuh? yang gue lakukan ini langkah apa preventif juga dari temen gue sih. Temen gue ini juga berpikir lumayan oke juga lah gitu. Ketika itu semua hilang tuh dibawa pergi, temen gue ini kontak gue, yuk file-file yang kemarin yang dinaikin cetak kan lu nggak ngirim ininya kan ya, nggak ngirim apa High res. file mentahnya malah. File mentah high res-nya gitu. Gue bilang enggak karena gue direct langsung ke tempat printingnya kan, printing kain. Terus dia bilang ya udah itu yang di drive-nya lo kosongin semua. Terus ya udah kita coba bikin baru lagi dengan konsep yang agak mirip tapi ya kita belajarlah dari bisnis yang kemarin gimana caranya pilih partner yang benar gitu. Oke. Jadi lu tuh berpartner 3 orang ya, lu dan 2 orang teman lu lainnya. Betul. Dan sebutlah si A ini yang dalam tanda kutip mencuri gitu. And then lu dan si B ini mah ini ya, maksudnya hubungannya baik-baik aja gitu ya. Betul. Nah, puji Tuhannya partner gue yang B ini nih lumayan cekatan dan lumayan apa ya, pinter lah ya. Jadi dia ya itu tadi dia langsung kasih ya tadi tindakan-tindakan preventif lah biar gimana caranya biar nggak dicetak ulang lah karya gue sebelumnya, gambar-gambarnya. Jadi dia nggak bisa ngeluarin koleksi yang sama atau koleksi baru lagi gitu. Oke, jadi yang lu lakukan itu langsung preventif gitu ya? Iya betul karena apa ya, nggak tahu ya, orang jahat mah pasti ada aja otaknya kali. Iya sih, benar. Orang jahat mah ada aja akalnya gitu. Iya, nah ya itu yang gue lakukan sih bersama partner gue, gimana caranya biar itu nggak lanjut, tapi gue bikin baru lagi gitu, nggak terpuruk di tempat itu lagi, nggak terpuruk di kondisi itu terus gitu. Oke. Jadi sekarang lu udah ini juga ya sama partner si B itu lu masih jalan ya berarti ya? Masih dong. Gitu. Dan kalau boleh tahu nih, si partner A itu masih ngejalanin nggak sih bisnis yang lu rintis bersama itu? Ya, maksud gue dia itu bukan main bisnisnya dia lah gitu. Gue juga nggak mencoba mencari tahu apakah itu dilanjutin atau enggak sama dia gitu. Tapi yang pasti sih kan ya tadi karena tindakan preventif itu mungkin dia nggak akan naikin cetak gambar-gambar gue yang kemarin dicetak gitu. Oke. Gitu. Kalau lo gimana? Lo dari tadi cerita yang gagal yang lo ceritain, apa yang lo lakukan saat lo gagal? Yang gue lakukan saat gue gagal, gue sih move on ya. Maksudnya langsung ini aja gitu, misalnya katakanlah gagal di usaha A gitu. Sebenarnya kalau yang kita omongin kayak kemarin berproses kan, kita akan nemuin halangan yang membuat kita gagal gitu ya. Tapi ada satu titik juga di mana kalau gagalnya ini udah apa ya, udah menurut gue pribadi ini udah gagal nih, ini udah nggak bisa nih gitu. And then gue move on dan gue coba yang baru lagi gitu. Mirip sama tadi ya, yang cerita gue nggak?
bisa dibilang mirip sih. Maksudnya kan di cerita lu juga kan lu move on juga kan. Maksudnya langsung melakukan tindakan preventif and then lu partneran juga sama si B buat ngelanjutin gitu kan. Jadi intinya tetap ngelanjutin gitu kan. Setuju sih, benar-benar. Gitu. Jadi sebenarnya banyak juga sih setelah gua gagal A, gua coba lagi yang B, B juga gagal, gua coba yang C juga gagal, gua coba yang D gitu. Sebenarnya apa ya? Tapi di setiap kegagalan itu ada yang lu bilang pelajari sih. Setuju. Gitu. Jadi gagal di usaha A, ya gue di usaha B ini gue nggak melakukan lagi yang gue gagal di A gitu. Betul. Even ada masalah baru di B gitu, itu masalah yang baru gitu ya, yang membuat gue gagal di B. Tapi gue tidak mengulangi kesalahan gue waktu gue gagal di A gitu. Ya sama kayak lu mungkin ini pepatah-pepatah zaman dulu ya, karena lu nggak mungkin masuk ke lubang yang sama gitu. Iya, kecuali ya once. Blow on. Blow he aja. Iya. Ya yang pasti sih coba lagi sih kalau apa yang dilakukan saat gagal. Mungkin kalau gagalnya lebih berdampak ke psikologi gitu ya, mungkin gagal di hubungan keluarga atau gagal di hubungan romantis gitu, mungkin itu akan lebih susah buat move on gitu ya. Bakal ada proses yang dijalani juga gitu. Ya. Mungkin bakal dwelling, bakal blaming yourself gitu. Tapi bahkan di bisnis juga ada sih ya, yang kalau misalnya ya kan kemarin puji Tuhannya gagal pun tidak mempengaruhi dalam tanda kutip taraf kehidupan gitu ya. Itu kan kayak masih nyoba modal sedikit gitu kan. Tapi kalau bisnis dengan scale yang gede gitu, katakanlah miliaran gitu kan, orang gagal pasti stres gitu kan. Jelas. Istilahnya nggak bakal bisa kayak langsung move on gitu. Itu tergantung, mungkin bisa dibilang tergantung seberapa besar uang atau perasaan yang diinvest gitu ya. Iya, betul. Setuju gue. Karena ya tadi mungkin makin besar bebannya makin lama move on, ya bener kata lo sih tadi. Mungkin yang gue ceritain mungkin kayak gagalnya masih di tahap awal dan gue belum banyak kehilangan sesuatu gitu. Ya, agree sih. Benar. Ya mungkin gue juga gitu juga kali ya. Investasinya belum terlalu besar gitu ya. Kalau misalnya udah invest perasaan atau invest duit yang apa ya, dalam istilahnya kayak a whole of your life gitu, itu kan pasti bakalan sakit banget tuh. Betul. Lo punya ini nggak kayak kiat tips deh, tips gimana caranya bangkit dari kegagalan gitu? Atau lo punya punya cara tersendiri nggak? Cara bangkit dari kegagalan ya. Wah, berat nih. Cara bangkit dari kegagalan. Mungkin yang satu tadi, satu apa? Wah, kalau satu lebih berat lagi, bro. Banyak. Dirangkum. Step-stepnya kan pasti banyak tuh dan tergantung orang kan. Mungkin stepnya yang pertama, terima dulu sih bahwa lu gagal gitu. Ya. Kadang orang susah move on karena dia belum nerima gitu kalau dia itu gagal gitu. Ya. Kadang orang masih berpegang sama apa ya, harusnya nih ini berhasil nih gitu. Mungkin kalau di relationship harusnya gue udah ngebayangin dia jadi istri gue gitu, kenapa ternyata gagal, apa yang salah gitu. Terus ngegali-gali lagi, ternyata jadi self blaming dan lain-lain gitu kan. Itu kayak belum menerima gitu kalau dia gagal. Mungkin yang pertama yang harus dilakuin ya terima dulu kalau lu gagal gitu. Terus yang kedua, kalau butuh curhat ya curhat, kalau butuh nangis ya nangis, kalau kecewa ya kecewa, rasain dulu aja gitu. Ya, agree. Terus yang ketiga, abis dicurhatin, abis dirasain, jadi mungkin setiap orang kalau udah curhat, kalau udah sadar itu kayak lebih ini ya, kayak lebih ringan gak sih? Ya benar, bebannya kayak dilepasin lah gitu ya. Iya, kayak bebannya tuh kayak cukup diomongin, and then udah lebih ringan gitu. Iya.
Ya mungkin kalau udah lebih ringan ya cobalah lagi melangkah lagi gitu. Mungkin akan ada takut juga, takut gagal lagi, tapi ya kalau nggak dicoba lagi ya mau gimana gitu. Iya. Gitu. Benar sih, benar. Tapi Ya. kalau nggak dicoba lagi mungkin orang juga makin takut kali ya. Iya, kalau nggak dicoba lagi jadi bisa dibilang kayak jadi trauma gitu nggak sih? Ya, benar. Jadi mungkin contohnya kalau lu nggak menerima dan nggak melalui proses itu yang di bisnis lu yang pertama gitu ya, lu nggak akan mau lagi berpartner sama orang nggak sih? Betul. Iya kan? Jadi mungkin itu jadi kayak titik rock bottomnya gitu nggak sih? Kayak kapok gitu, nggak mau lagi gitu. Kayak bayangin aja misalnya kayak lu pacaran and then putus gitu ya, lu sakit terus aduh gua nggak enak nih ngomongnya nih jadinya nih, mungkin ada aja teman-teman yang merasa begitu ya. Takut untuk memulai lagi gitu, kapok untuk memulai hubungan lagi, tapi ya harus bangkit sih. Setuju sih. Ya apa ya, yang tadi gue bilang gitu, pasti dalam tiap kegagalan ada pelajaran lah gitu. Ada pelajaran. Jadi gimana menurut lo kalau bangkit dari kegagalan? Saya beti-beti lah, apa ya, kalau gue mungkin gue orangnya terlalu cuek kali ya, apa terlalu santai, nggak tahu juga sih. Masa sih? Tapi kalau ya tadi misalkan case-nya tuh dalam bisnis lah gitu yang gue tadi alami kan ya. Apa ya yang ya tadi tipsnya sih gitu, kalau misalkan kalau gue kan kegagalannya mungkin karena tadi salah pilih partner ya, langsung ambil tindakan preventif gitu. Ambil tindakan preventif, gimana caranya biar lo nggak kecewa terlalu jauh gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa ya, terima ya. Kalau gue gimana caranya gue harus terima. Namanya kegagalan gitu, namanya ada kesulitan, gue harus terima. Gue harus lihat salahnya di mana sih gitu. Masalahnya apa gitu. Jadi ketika lu tahu masalahnya apa, lu lihat masalahnya apa, lu gagal di mananya, itu kayak ya mental lu mungkin akan ditempa gitu. Jadi apa yang lu terima, oh iya ya, kayaknya gue nggak harus ini nih, enggak ya gue nggak harus itu deh gitu. Jadi kayak mungkin lo akan timbul pemikiran-pemikiran, kayaknya gue nggak akan lewat situ lagi lah gitu, nggak akan ngambil itulah gitu. Jadi belajar ya. Terus ya itu yang tadi gue bilang, dan seperti pepatah tua mengatakan, Widih. Ya kalau menurut gue gagal itu ya bukan sebuah jurang yang bikin lo mati gitu, tapi itu hanya sebuah lubang gitu. Ketika lo nyemplung, lo bisa manjat lagi gitu. Kecuali lo gagal terus amit-amitnya lo meninggal, nah itu udah ya nggak bisa dilawan lagi lah, takdir lah ya. Iya. Kalau gagalnya itu udah nggak bisa nggak bisa dilewatin lagi gitu. Tapi ketika lo gagal dalam dalam aspek yang lainnya selain kematian, kayaknya menurut gue, ini opini gue, ya itu hanya sebuah lubang gitu. Lo bisa ngelewatinnya gitu. Mau sebentar, mau lama, tapi ya lo pasti bisa lah ngelewatinnya gitu. Mungkin kalau boleh gue nambahin, kalau dari analogi lu yang jatuh ke lubang itu ya, kalau udah jatuh ya tergantung kitanya sih, mau naik lagi apa enggak gitu. Betul respon pribadi ya. Lu mau selamanya di dasar jurang gitu, atau lu mau naik lagi gitu. Itu tergantung kemauan juga sih. Iya benar agree sih. Setuju gue. Oke, jadi sekian panjang ya kita ngobrol tentang kegagalan nih. Mungkin banyak juga yang dengerin udah ngerasain kegagalan kayak gimana gitu, gagal asmara, gagal
bisnis, gagal interview, bahkan mungkin gagal masuk universitas yang lo mau gitu. Tapi mungkin bisa disimpulin nggak bro, buat teman-teman yang dengerin, apa yang bisa kita share, what to take from this episode? Ya tadi banyak juga sih poin-poin bagus yang lu bilang juga gitu. Kegagalan itu harus bukan dinikmatin ya, tapi proses gagalnya itu harus dinikmatin. Ketika lo kayak tadi lo bilang, ketika lo pengen nangis ya nangis aja gitu. Ketika lo merasa berat ya tuangin aja ke temen lo gitu, nggak ada salahnya juga gitu. Jadi lo cari cara terbaik lo lah gitu buat melewatin si rintangan kegagalan ini gitu. Mau dalam segala aspek ya, mau kehidupan, percintaan, bisnis, apapun sih ya dituangin aja gitu. Daripada lo pendem, takutnya malah jadi bom waktu kali. Iya. Jadi Itu sih. dituangin, dirasain, dan diterima gitu ya. Betul. Dan yang terpenting mungkin terakhirnya dipelajari gitu. Ya benar di resume mantap. Gila, keren gak gue? Kalau lo apa dari obrolan kita hari ini? Kayaknya cukup ya, tadi gue udah keren tuh. Oke, kalau dari gue ya, kegagalan itu hal yang normal sih buat manusia gitu ya. Gak ada manusia yang gak pernah gagal gitu. Bahkan kalau ngomong kegagalan, kita ingat lagi pembicaraan kita waktu dulu di podcast sebelumnya. Colonel Sanders saja bikin KFC. Oh iya benar. Dia kan gagal terus kan sampai dia udah tua, dia sukses gitu kan. Betul. Dia coba lagi gitu kan. Tapi ya tiap orang juga punya jatah gagalnya masing-masing gitu. Jadi kegagalan adalah hal yang normal dan tiap orang punya jatahnya masing-masing, dan tiap orang juga punya prosesnya masing-masing buat bangkit dari kegagalan. Tapi mungkin yang bisa gue titip pesan buat kalian yang dengerin, mungkin yang lagi ngerasa gagal, pertama mungkin kalian terima dulu kalau kalian itu gagal. Dan kedua, maafkan diri sendiri juga kalau kegagalan itu mungkin berat juga buat kalian. Tapi cobalah maafin diri sendiri dan cobalah untuk bangkit lagi gitu dari kegagalan itu gitu. Sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan lama-lama ya. Ya benar sih, itu tadi yang lu bilang juga, tergantung respon orang ya, ketika lu berada di jurang mau manjat atau mau tinggal di situ gitu ya. Iya. Padahal di dasar jurang mungkin nggak nyaman-nyaman banget gitu ya. tapi orang banyak juga sih yang memilih untuk tinggal di dasar jurang gitu. Iya. Ya semoga obrolan hari ini membagi beban yang sama lah ya buat teman-teman juga. Mungkin teman-teman lagi berada di titik yang ya tadi berada di jurang gitu. Mungkin ya tadi obrolan kita bisa ngebuka pemikiran kali ya. Ngebuka pemikiran yang denger buat ya kayak tadi gitu. Dan di-share dan dipelajari. Oke, mungkin kata-katanya harus diganti bro, jangan menikmati. Apa dong? Karena kalau menikmati tuh buat orang yang lagi merasakan tuh sakit banget tuh. Sakit banget ya? Apa dong berarti? Jadi menerima prosesnya. Nah, dirasain kali ya? Diterima dulu aja gitu. Dan memaafkan diri sendiri. Iya. Gak ada yang salah kok dari gagal, karena kegagalan itu juga yang membuat kita bertumbuh ya. Betul, prosesnya harus dilewatin, betul. Jadi mungkin itu aja mungkin ya yang bisa kita obrolin di podcast episode tentang kegagalan ini. Yes. Mungkin buat kalian yang sedang merasa gagal, tetap semangat.
cepat bangkit lagi. Kalau perlu Yes. cerita. Kalau perlu nangis dulu, nggak apa-apa. Ya. Tapi cepat bangkit lagi. Dan kalau mungkin kalian juga mau cerita-cerita ke kita juga boleh. Tinggal komen aja atau tinggal reach out di Instagram juga bisa ya. DM aja DM. DM aja, ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Mumpung masih awal tahun ya, maksud gue kalau lu tahun kemarin gagal, mungkin tahun ini harus bangkit. Ya, betul. Take your time, setiap orang beda-beda ya. Manjat lagi ke atasnya dari lubang itu bakal beda-beda tiap orang waktunya. Tapi pastiin lu manjat lah gitu. Ya, agree. Oke, itu sekian obrolan kita hari ini. Sampai berjumpa lagi di next episode ya. Yap, sampai jumpa lagi di next episode. Yang mudah-mudahan bakalan rutin ya. Ya ditungguin aja lah. Pasti ada lah ya. Oke, thank you for your time bro. Ya, yuk see you next episode. Bye.